Kenapa sampai 2 part sih orang ini tuh emang istimewanya apa gitu. Jadi Karena ada 2 sisi Jal dia. diajak intelek oke. Caur bangor juga gitu. Nah sekarang part 2 kita ngomongin sisi caurnya nih. Lu pengen kita korek dari bawah banget. Jangan lah. Sesuai dengan norma kesusilaan. Mungkin dari ini aja ya. Selain dia sebagai pegiat hukum, dia juga nge-DJ. Wah, jadi joki. Kalau buat gue pribadi, DJ itu nggak jauh-jauh identik dengan dunia malam nih. Ya nggak Jal? Iya. Yang nggak jauh-jauh dari cewek-cewek seksi. Karena menurut gue menggoda. dari teman-teman SMA di Warning gitu di Patra, yang paling terikat dengan dunia malam tuh Comat sih. Beliau ini ya. Iya, sekarang udah berkurang ya. Berkurang. Tinggal ceweknya doang loh. Udah enggak butuh. Dunia malam udah enggak butuh. Nggak, tapi itu benar. Maksudnya lu sebagai DJ dulu pernah ada semacam cerita-cerita menarik soal dunia malam nggak? Kalau masalah dunia malam banyak banget. Apa? Kan gue bilang juga apa. Liga-liganya. Banyak. Gue pernah nge-DJ terakhir gue sebelum lulus ya. Itu gue berantem digebukin preman men. Serius loh? Iya. Kenapa? Perkaranya tuh kenapa? Ada temen gue. Jadi itu gue main di situ pembukaan satu kafe atau satu bar lah gitu di Malang. Terus gue ngundang banyak temen di situ. Itu tempat full. Oke. Table full, semua orang berdiri gitu. Mabok semua. Lu mabok? Mabok juga. Mabok juga. Temen gue bilang karena gue ngebawa teman-teman ini, gue kan pengen ngejaga juga. Ada yang bilang temen gue berantem di depan. Nah ternyata temen gue itu nggak berantem tapi misahin, udah damai di depan. Oke. Akhirnya yang gue pukul tuh tukang parkir Jo. Ya, tukang parkir. Lu emosian sih. Yang gue pukul tukang parkir. Nah apesnya itu tempatnya di depan stadion di Malang tuh. Bukan Kanjuruhan, stadion yang di kota. Oke. Arema habis main di situ. Waduh. Ternyata tuh tukang parkir anak Arema ya kan. Waduh. Pas gue tonjok temennya juga pas lewat. Ya akhirnya gue digebugin lah. Sama anak Arema. Sama Arema full. Lu nggak ngaku jadi anak The Jack biar aman? Ya, kan gue dipukul. Mereka lihat temennya dipukul nggak salah apa-apa. Nggak sempet ngomong Jack bang gue gitu. Iya, nggak sempet. Oke, banyak oke. lah yang kayak gitu-gitunya. Emang kalau untuk menikmati musik DJ di sebuah klub gitu emang harus mabok ya enaknya ya? Kalau macem-macem. Kalau sober mah nggak enak ya? Gini, ada nggak ya temen yang harus sober? Dua temen gue DJ, itu dua-duanya nggak minum alkohol samsek. Sober jadi deh, DJ sober. Bisa dia untuk menikmati performance-nya dia. Sangat. Gitu? Oh gitu. Tapi orang tuh macam-macam. Jadi ada tipikal orang yang ke klub tuh ada yang mau mabok. Oke. Ada yang mau kenceng narkoba. Itu ada. Maksudnya ya ada lah, gue ngeliat orang-orang kayak gitu tuh ada. Ada orang yang mau cari cewek doang, ada. Ada orang yang mau cari berantem doang, ada. Ada jadi berantem? Ada. Oke. Ada orang yang cuma nikmatin musik juga ada. Jadi orang tuh ngumpul di situ. Itu mah lu semua cuma nggak pakai doang. Tapi lu termasuk yang menikmati untuk ke klub dengerin DJ gitu Jal? Enggak. Tapi kalau mabok iya kan? Iya. Soalnya gue pernah gitu. Makanya kan kalau waktu ulang tahun dia itu kan kenapa gue mau datang, satu nih ulang tahun teman sama gue, kedua gue tau banyak minuman udah. Iya. Jadi gue bisa ke dance floor cuman kalau udah mabok. Iya, makanya gue nanya, kayaknya kalau nggak mabok tuh ya udah, gue tuh kayak cuman wah anjing bising gitu doang. Tapi kalau udah mabok wah asik gitu. Iya. Karena musiknya memang bukan selera gue. Iya, jadi makanya gue heran sama temen lu itu yang sober tapi bisa kayak enjoy gitu. Iya. Karena mau dia cewek. suka cowok, dia suka sama musiknya gitu. Korek Jal tolong ya. Dia basicnya anak hip hop, dia suka sama roots hip hop, dia suka sama dia menyuarakan hip hop tuh menyuarakan sesuatu biasanya, jadi suka rootsnya dari situ. Gitu. Jadi emang ada pesan yang mau disampaikan gitu sama temen lu. Yes, dan dia kebetulan anak band juga, ya partner gue lah. Tapi sekarang masih lo nge-DJ? Udah enggak. Kenapa? Gini, Kenapa tuh? gue di Malang, itu kan gue mulai nge-DJ itu semester 1, ya 1 ke 2 lah. Nah akhirnya gue bahkan di Malang dulu dia diajak main ke Jakarta. Jadi karir DJ lu nih awalnya di Malang dulu berarti? Di Malang. Nah dulu gue sekolah terus gue bikin sendiri. Sampai di Malang tuh orang-orang kenal gue sebagai DJ. Oke. Nah gue nggak mau itu brand itu dibawa sampai ke Jakarta. Brand image itu dibawa sampai ke Jakarta. Sebagai belan as a DJ. Iya. Karena
gue bilang gini, DJ gue cuma mau tahu nih dunianya kayak gimana, caranya kayak gimana. Tapi gue nggak cari uang dari situ gitu loh. Makanya ketika gue lulus, ya sudah yang gue pakai gelar gue sebagai SH bukan sebagai DJ. Cul, kalau mau nyeletuk boleh lu Cul, ini Cul. Boleh. Aja konsepnya boleh begitu. Kalau nyeletuk nggak Ini apa-apa. ada Betawi Arab kan. Tapi gue kalau jadi lu malah keren tau. Wah, gue gelar gue SH, tapi nge-DJ juga kan jadi keren. Lan bentrok tuh sebetulnya kayak. jadi kayak kalau buat cewek kan wah udah gini jadi ya? orang hukum terus nge-DJ. Kayak gini nih. Aduh. Nggak usah gue ceritain, orang tahu sendiri. Tapi gue nggak usah main lagi, orang tahu sendiri gitu loh. Cuma kan gue nggak cari duit lagi dari situ, bukannya gue menjelekan semua profesi itu baik ya. Jadi ya ada brand yang gue pilih lah. Cul, Mat, apa namanya? Mukanya dia tuh terngiang-ngiang gitu ya. Soalnya mirip ini nih yang lu nggak bisa lihat belakang kamera, namanya Bicul nih, yang Betawi Arab. Ini tuh tandemannya Comat nih kemana-mana, dua-duanya ganteng soalnya kan. Jadi kayak cewek manapun tuh selalu dapet. Itu gue penasaran. Dari ini kagak gini. Terus di Patra itu kan kalau misalnya ada gue pengen deketin cewek ini, tapi mental mulu. Itu kok atau anak-anak biasa kayak kalau abis itu lu deketin terus lu selalu dapet. Itu kenapa sih begitu? Enggak. Yang di mata gue gitu. Enggak, lu punya. Bekas lu enggak ada gitu. Enggak ada. Atau gini lah, gue pengen nanya. Lu tuh kok tipe yang kalau ngedeketin cewek tuh lu pretend to be someone apa ya? Gue belan-belan. Iya, Apa lu jadi tiba-tiba jadi yang manis, jadi yang gentle? Ini rahasia dapur ini turun temurun dari bapak saya masalah. Oh gitu. Ini ajaran bokap lu nih. Ada satu kata kunci yang menurut gue tuh benar. Oke. Maksudnya satu kata kunci itu lu ngomong ini sama cewek nih, des gitu, dia pasti itu satu kunci yang menentukan sikap lu. Oh. Bisa di sharing di sini nggak? Nggak boleh. Enggak, itu gestur atau ucapan? Ya basic aja lah. Bukan, basic aja. Tindakan. Jadi dia cuma bilang gini, lu kalau benar-benar suka sama cewek, lu jangan kasih pahitnya dulu gitu. Lu kasih manisnya aja dulu. Maksudnya kan jangan kasih pahitnya. Jadi gini, lu kan deket sama orang, lu bisa menilai sesuatu nih dari orang. Oh dia sukanya gini, oh dia orangnya gini, oh dia tend untuk suka orang yang kayak gini. Lu tuh sebenarnya kalau sensitif bisa ngelihat itu. Nah yang tadi balik lagi lu bilang, lu lebih baik pretend to be someone atau jadi diri lu aja gitu. Ya kalau gue fleksibel aja. Tergantung tergantung si ceweknya ini. Yes, tapi in the end gue harus jadi gue yang seutuhnya gitu loh. Oke. Tapi lu bukanya gimana? Ya menurut gua nggak bisa langsung gua jadi gua nih gitu. Nggak semua orang bisa terima. Oke. Lu harus ya sama kayak nggak bisa terima karena lu kenapa emang? Enggak bisa. Misalnya gua ngobrol langsung, ayo udah nggak pakai filter segala macam, belum tentu orang suka. Oh gini gitu. Contohnya gini bukan? Misalnya first impression lo kan sekarang lagi hot juga nih. Kalau dari pertama first date itu cowok harus bayarin apa enggak sih? Harus bayarin bill apa enggak sih gitu. Nah kalau menurut lu gimana tuh? Nah first impression kalau pakai rumus yang tadi bayarin dulu. Oke. Ya kan, tapi kan sekarang eranya adalah kesetaraan nih. Yang satu minta kesetaraan, yang satu minta kesetaraan. Ya udah diomongin aja di depan. Jalan yuk, ayo budget lu berapa? Tanyain aja. Ya bisa atau gitu ya kalau dia mau belak-belakan. Tapi kan kalau pakai rumus yang tadi, oh ya udah ayo mau kemana? Turutin aja. Tapi kalau misalnya dari awal misalnya si ceweknya udah kayak ya anjing belum gue udah ditanya PT bareng itu kan jadi menjauh dong. Ya tergantung, makanya lu goals lu tuh apa? Apakah lu langsung di hari pertama date lu pengen tahu aslinya dia atau lu pengen bungkus. Untuk sama-sama meredam? Kalau target lu bungkus itu udah pasti pakai jurusnya dia. Iya. Tapi jurus rahasia turun temurun itu. Ini dalam hal apapun ya, nggak harus sama lawan jenis. Ini bisa bisnis bisa. Ini orang maunya apa? Kita tangkap dulu, abis itu kita keluarin maksud kita apa. Ini bisa dalam berbagai hal. Kayak misalnya jangan bilang lu tuh stereotipnya cowok yang selalu bisa tembus nih deketin cewek. Tapi pernah nggak lu? Pernah nggak tembus nggak? Pernah gagal? Pernah ditolak nggak? Pernah gue sekali SMP dulu. Wah itu mah zaman SMP. Mungkin skill lu belum jago. Yang sekarang pernah nggak? Berarti belum lah. Belum ya. Nah kalaupun ada gue pengen nanya, lu ngerasa kesalahan lu di mana gitu loh? Bukan ditolak sih, tapi mungkin gini, kadang lu di chat lawan jenis lo nih, terus lu kayak nggak aja nih gitu. Bukan berarti dia buruk gitu, cuma nggak aja. Feelnya nggak dapet gitu. Iya. Oke. Ya udah kayak gitu aja.
ya udah nggak lanjut aja gitu. Itu mah emang berarti lo yang nolak Itu dong. mah mager. Gue setelah ngobrol sama Goblok Ijal, aja. mendekati ke perempuan itu harus butuh strategi yang matang Oh iya, katanya. benar. Bener ya? Bener. Heeh. Tapi ada ini nggak, Mat? Artinya jurus lu itu mempan terhadap semua kalangan. Kenapa jurus sih bang? Enggak gitu. Karena kan gini, ada beberapa cewek yang oke ini bisa diajak ke warkop nih cewek. Ada yang lu harus bawa dia ke union gitu misalnya. Kan beda tuh tipenya tuh. Ya. Tembus semua itu cara lu. Ya kan berarti lu udah tahu nih. Selama ini Dia harusnya sukanya ke tembus. union, ya lu ajak union, jangan lu ajak ke warung kopi. Oh. Oke. Atau dia bilang, gue anaknya bisa di mana aja, bener ya gue ajak ke warteg dia ngambek tuh. Gimana? Tapi itu balik lagi tergantung dari para sang lelakinya ya. Tapi gimana cara lu juga ngebungkus suasana itu nggak jadi makan di sini tuh karena emang kita harus makan di sini, enggak. Oh, dibikin kayak "Ih, di sini makan warteg." Iya. Tapi itu kan jadi perbedaan. Iya. Kayak kalau lu cuma bilang, aduh jangan kesana deh, ini aja yuk warteg gitu. Kan beda men. Sama lu bilangnya gini di awal, cobain makan ini yuk, katanya enak nih kata si Bicul gitu. Oh iya. Jadi beda. Nilan, gue pengen nanya nih. Gue kan lagi nyari cewek juga nih. Gue pengen gitu? Yoi. Akhirnya, Mat. Suka cewek lo ya. Cewek akhirnya. Bima nih jadi cowok misterius dulu. Asli. ya kan? Banyak yang suka tapi nggak ditanggepin sama Iya, Bima. anak seni ya kan, diem berak. Suka cewek lo ya. Suka cewek. Alhamdulillah lah dapat pencerahan. Gitu. Nah, gue pengen nanya, sebenarnya apa untuk approach ke cewek itu sebuah privilege penting gak sih? Maksudnya gini, kayak lu misalnya, oke, gue lulusan hukum nih, Brawijaya UAN negeri gitu. Itu perlu nggak sih kita kasih tahu atau biarin tahu sendiri? Kayak misalnya gue bisa bikin musik nih gitu. Itu perlu nggak sih? Penting nggak sih untuk cewek? Oh lu mau menunjukkan sesuatu yang ada di diri lu? Iya, gitu. itu penting nggak untuk deketin cewek? Ya nggak usah harus show off di depan semua lah, natural aja gitu. Dengan dia sering berkomunikasi sama lo, misalnya dia jalan sama lo, dia kan tahu kesibukan lo juga apa. Oh, Ngapain nih kayak gini nih, mau take podcast nih atau mau take rekaman, kan dia tahu sendiri nanti. Jadi natural aja sampai seiring percakapan akan tahu kan. Oh, lu Iya, ngapain aja gini bener. aja. Atau kalau mau gitu. cepet taruh di bio Bimbel lu. Bumble. Oh, Bio Bumble. Bimbel. Oh, Gitu iya. deh. Bumble. Enggak, dia main sekarang. Oh, Gue nggak main Bumble, Badu gue Yoi. main. Tapi kan nggak penting juga nih, misalnya, bentar ya, gue lagi sibuk ini nih, podcast segala macem, kayak kalau dia nggak interest kan ngapain juga dikasih tahu. Kalau dia Oke. interest kan dia bikin sendiri pasti. Gue kalau deket cewek, gue humor soalnya yang gue pakai. Lu pakai begitu nggak? humor. Humor masuk ke dalam jurus lu nggak? Gue mau tahu. Soalnya jurus gue humor kalau sama cewek pasti. Nggak selalu, cuma tapi Dulu lihat tuh ada cewek lagi bunting di situ. Itu kena humor gue tuh. Itu bisa bunting Gara-gara karena humor. humor. Bukan karena honeymoon, enggak karena dia ngelawak. Iya. Lu masuk nggak tapi humor? Lu Ya, pakai? balik lagi ke ceweknya lah, maksudnya, atau ke siapapun lawan bicara kita itu. Misalnya kalau dia serius banget anaknya kan nggak mungkin kita ajak bercanda banget. Ada yang ketika kita bercanda terus nih, dia bilang lu bercanda mulu sih. Ada yang kayak gitu juga. Berarti lu tipikal yang observasi dulu ya? Observe. Kayak diem-diem, oh nih ceweknya gini nih gitu. Sebenarnya nggak digging terlalu dalam ya. Maksudnya gue mungkin ya, gue bisa cepet untuk nangkep orang ini tuh gimana tuh, gue bisa cepet ya. Oh, lu ngebaca si orang ini tuh lu. Iya, Iya. cepet. Berdasarkan pengalaman kayaknya. Jam terbang. Jam terbang. Ilmu hitam. Gua kan- Coba. Mantan lu, gua nggak butuh angka pastinya, tapi bilang iya atau tidak ya. Mantan lu seumur hidup, Pacaran. mantan pacar, pacar. 20, Enggak lah, gila. 10 sampai 15. Enggak sampai. Kok kayak gua nggak yakin. Pacar, SMA. selalu tanya pacar soalnya. Iya. Kalau yang tanpa status, Yang pernah naik mobil lu deh. Yang naik mobil kan banyak, ada rekan-rekan. Enggak, cewek. Kolega. Enggak. Kalau berarti kalau pacaran kan tadi ranges gitu. Sekarang berarti gini, yang pernah naik mobil lu, cewek itu 50 ada. Kalau saya supir akap mungkin gitu. Enggak lah. Gitu. Enggak, hanya dia tuh kayak baca lagi aja gitu. Enggak lah. Nah tapi kalau misalnya nih, gue nggak tahu kan tipe cewek tuh kan banyak banget ya. Menurut gue tuh cewek itu makhluk yang sulit ditebak lah gitu. Sama aja lah, lu juga dulu sulit ditebak. Iya nggak? Iya benar. Berarti gue cewek dong. Enggak, buat cowok aja lu susah ditebak. Iya. Oh gitu. Cewek Apalagi juga. cewek. Ya, apalagi mikirnya cewek ya. gitu. Nggak, maksud gue gini, gue pengen nanya adalah sebenarnya gue tuh pernah deketin cewek, gue tuh langsung ngebuka. Intinya gue pengen jujur ya, gue begini nih gitu. Oh, pahitnya dulu dikasih sama lu berarti. Pahitnya dulu. Kalau lu bilang kan jangan ya. Kayak misalnya Tapi gini lah. ketika itu lu bisa dapat, wah itu hebat.
Berarti balik ke komuk lagi cuy kalau gitu udah emang tergantung. Enggak, maksudnya orang. dia bisa terima ya. Oh itu udah lebih dari cukup, ngapain lu pretend to be someone Tapi lagi. soal kamu yang penting ya. Maksudnya Iya. kita di sini bertiga cowok lah. Ya. Penting lah, Cuman men. cuman gini, menurut lu cewek juga kan banyak tuh cewek gue nggak penting lah gak ganteng ya, penting Bullshit bertanggung jawab. dong. Bullshit. Bullshit. Oh gitu. Iya. Cewek tuh gitu ya. Bullshit. Sama kayak cowok lah ya. Sama lah. Ada cowok gue ketemu, gue yang gak penting cantik, yang penting amanah, jadi istri yang baik kan. Yang penting Tai. inner beauty gitu jadi. Iya. Dia ngomong itu karena suaminya dia lihat oke dulu minimal. Maksudnya Oke. oke tuh bukan harus di atas ekspektasi ya, tapi bisa dia terima. Tapi gitu. tapi kalau kepepet kan soal duit bisa akhirnya bicara loh. Oh iya. Ya nggak sih? Benar. Ya kan? Benar. Iya. Cuma kan enggak ya dia bisa terima lah. Oke lah kondisinya gini. Cuma kan plus minus aja. Yang yang susah bagi orang tuh menerima ketika minus semua nih, nggak ada plusnya. Misalnya gue nggak punya duit nih tapi gue ganteng, ya orang mungkin bisa terima gitu. Gue nggak cantik nih tapi gue pinter. Atau body gue Oke. bagus Atau gitu. nah itu kan Oke. pasti ada variabel yang nutupin satu sama lain. Oke. Berarti lu termasuk juga yang first impression harus fisik dulu. Pasti bisa diterima atau enggak. Oke. Jadi ya Subjektif kan kalau jadi itu. cantik dulu. Jadi lu lebih milih misalnya cantik banget tapi hobinya ngemilin kerikil gitu nggak apa-apa. Bangki. Ya gue yang ngapin sih, gue yang ngapin. Ponakannya limbat. Ya nggak apa-apa. Kalau kerikil Tapi lu percaya nggak soal inner beauty? Maksudnya gini, anggaplah ini kita pakai angka ya. Kecantikan cewek ini sebenarnya dari 1 sampai 10, 7 nih. Ya. Tapi karena dia misalnya pinter terus apa jadi kayak naik ke 9 gitu. percaya banget. Iya. Percaya banget ya. Ya emang lu jalan pakai X-ray ya. Jalan inner beauty. Enggak, itu kan biji. gimana kualitas dia ngobrol sama kita, dia pun Hmm. bisa nangkep kualitas kita. Oh, bobotnya berarti. Iya dong, Iya iya bobotnya. iya. paham, Misalnya diajakin ngobrol cuma apaan tuh ya kan? Eh, Ini menarik. walaupun cakep nih. Iya. Kalau dibalik misalnya tuh juga bisa terjadi ya. Cewek cakep banget tapi sifatnya males gitu malah jadi kelihatan jadi jelek ya. Males tuh subjektif juga, maksudnya kita aja pasti ada malesnya men. Justru kan kalau orang menikah, gue nggak tahu nih yang udah menikah nih. Misalnya Ijal terlalu banyak males atau lu terlalu banyak males, jadi beban buat lu. Gue nggak boleh kelihatan males nih, kelihatan sibuk. Itu kan beban juga men. Iya. Padahal lu ketika lu sendiri lu biasanya minggu pagi ya udah malas-malasan aja, udah gini aja gitu. Oh. Ya nggak sih? Iya. Dia kalau males gue, tapi ya udahlah gitu. Soalnya lagi hamil anak cowok. Katanya kalau hamil anak cowok tuh gitu. Nggak nyambung. Iya, ya? iya. Kayak gitu. Gimana ya? Kenapa jadi hamil? Gue nanggepin Lebih gimana ya? bukan nggak nyambung, lebih main aman aja. Jadinya lu bingung mau ngomong apa. Iya. Tapi gini lah, menurut gue waktu kita ngedeketin cewek pretending to be someone ada resikonya menurut gue. Iya, Waktu betul. makin kenal akhirnya makin tahu lu aslinya gimana. Betul. Jadi waktu ngedeketin gue lu pura-pura dong gitu loh. Enggak pura-pura, maksudnya gini. Gua tahu lu arahnya suka kemana. Ya memang ada, ya bukan pura-pura gimana ya. Gue tahu lu sukanya apa. Inilah cara gua untuk gue pengen deket nih sama lo. Ya udah makanya gue ngelakuin ini. Cuma kan ya nggak parah-parah banget. Gue bohong punya emas di Monas kan nggak mungkin gitu juga. Oke, mungkin atau analoginya gini deh. Misalnya gue ngedeketin cewek, gue udah suka banget nih, tipikal gue banget. Tapi dia nggak suka orang rokok. Wah di awal gue bilang, aku nggak ngerokok kok gitu. Itu Misalnya ini analogi aja, analogi Iya. simpel. Akhirnya kan akhirnya dia tahu kalau itu gua terlalu ngerokok. ekstrim lah. Maksudnya ada hal basic prinsipal yang nggak mungkin lu ubah nih. Misal gue nge-vape, lu ngerokok, ya udah di date pertama. Kasih tahu aja. Iya, karena itu kan oke, gue mungkin bisa berubah, cuma nggak disuruh orang dari gue sendiri. Oh iya benar. Iya kan, benar, ada benar. hal yang kayak gitu kan. Oke. Tapi lu tipikal yang kalau udah emang wah ini idaman gue nih. Misalnya gini ya. Ini cewek idaman lu ketemu nih. Dia sangat solehah nih. Oh, Iya. ini siap. Dia pengen cowok yang rajin sholat. Sedangkan lu misalnya lu nggak rajin sholat. Tapi ini cewek cakep banget. gitu, cewek. Tapi lu Kacau. pretending to be rajin sholat di awal. Pernah. Nah lu akan effort nggak untuk jadi rajin sholat Pernah, demi pernah, buat dia? Pernah. Pernah. tuh, Oh, pernah? Iya. Tapi Oh, gini, gitu. cara proses pemikirannya beda. Maksudnya bukan karena gue semata-mata karena mau dipandang baik, gue melakukan itu. Tapi gue harus ngelihat dulu kebutuhannya. Emang gue butuh nggak sih kayak gitu untuk gue diri gue sendiri nih. Oke, iya. Jadi iya. gue balik lagi nih. Oke, preferensi dia kayak gitu. Cuma kalau gue lakuin itu, kira-kira itu bertentangan nggak sama prinsip gue? Terus gue bilang nggak ada yang jelek kok dari ibadah ini, atau nggak ada yang jelek kok dari sholat ini. Ya gue lakuin. Toh buat diri gue sendiri gitu. Iya, Tapi iya dapat sih. nggak cewek itu? Apanya? Ya nggak maksudnya akhirnya jadi Ya kan ujung jalan gitu atau pacaran gitu. Oh pacaran. Oh, Pacaran. pacaran. Tapi udah mantan itu ya jatuhnya. Mantan. Berarti abis itu udah jarang sholat lagi. Enggak juga. itu pas SMP bukan sih? Soalnya Bukan lah. selama gue kenal lu, cewek-cewek yang deket sama lu kayaknya nggak ada yang
harus sholat itu kayak nggak ada ya ceweknya. Enggak juga. Kan kuliah lu enggak tahu gue. Oh iya. Nih, pilihan Mat. Hmm. Rapid question. Cewek cakep banget ya. Mendingan mulutnya bau keteknya apa keteknya bau mulut? Mendingan keteknya bau mulut. Mendingan keteknya bau mulut. Iya. Mulutnya bau ketek juga enggak ya? Berarti kalau Enggak dong. mulutnya Kan normal ya? Salah satu. Mulutnya normal. Mulutnya ya? normal tapi keteknya bau mulut. Oh. Mulut kan nggak selalu bau. Anjing kalau mulut bau Nah, ketek. nih rapid question dari gue. Mending lu sama cewek yang matanya dijat apa jidatnya didengkul? Matanya tidak tadi dengkul. Tai lah. Matanya jadi Udahlah enggak usah dijawab. Gak usah diterusin, gak usah Buang diterusin. waktu kalian. Anjing. Oke. Ya, tapi ya, lu sekarang gue liat nggak tahu sih lu sekarang sama Bicul underground gitu ya mainnya. Enggak lah, ini dulu. Maksudnya Bim lu apa yang menggerakkan lu? Oh iya nih gue harus deket sama cewek nih. Dulu tuh lu kenapa nggak mau? Karena lu nggak suka pacaran. Karena aja? dulu gue ngerasa ngeliat orang pacaran tuh rempong. Ternyata setelah Siapa gue yang lu lihat tuh coba? banyak. Di sekolah siapa yang Banyak kan pada pacaran. Oh. Nih ya, adalah pokoknya ada teman gue Betawi Arab adalah pacaran kan. Gue rempong amat sih. Rempong gitu. ceweknya apa cowoknya? Kayaknya cowoknya sih. Kalau itu valid. Iya, nah setelah akhirnya gue ngerasain ternyata ada sensasi di mana kayak saling perhatiannya itu gue dapet seru ya ternyata ya. Nah gue pengen dapetin itu lagi. Afeksinya yang seru. Yoi, gue pikir tuh dulu zaman SMA tuh pacaran sekedar kayak yang jalan ke sini, jalan ke situ, nggak bisa debat berantem kayak. Tapi apaan kalau sih, lu langsung gitu. diajak nikah nih. Sekarang sama cewek Iya. belum mau sih kalau gue. Lu suka apa? Oh boleh deh. Gampang banget. Kan basicnya itu aja ya kan. Balik lagi.